para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Ali Saufah PhD, dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya memiliki kebaikan yang lebih luas dari bincang-bincang kita ini. Nah, ini adalah channel yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga untuk amar ma'ruf media sosial. Kalau video ini sampai ke Anda semua, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Yang akan kita bicarakan kali ini masih sekitar guru besar alias profesor yang menjadi trending topik di media sosial akhir-akhir ini. Kita akan melihat bagaimana demand dan supply guru besar itu yang ternyata tidak seimbang. Ketika demand dan supply tidak seimbang, dalam ekonomi itu istilahnya ada distorsi pasar, sehingga timbul berbagai pasar gelap. Pasar gelapnya guru besar seperti apa? Nah, akan kita bicarakan dengan Prof. Ali Saukah ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah baik Pak Ali. Sehat walafiat di masa tua. Nah, dan kita Tetap harus bisa sehat walaupun tua. karena sehat itu bukan hadiah, harus kita perjuangkan. Nah, Pak Ali, Iya, ini kan guru besar menjadi perhatian yang luar biasa bagi masyarakat. Artinya menjadi perhatian bagi yang ingin mendapatkan, juga menjadi perhatian bagi yang melihat mengapa orang bisa mendapatkan dengan cara yang tidak lazim, sebagaimana orang mengejar dan mencapai derajat jabatan akademik tertinggi, guru besar atau profesor. Gimana ini fenomena ini, Pak Ali? iya Pak Yanto, ini kalau menggunakan analog supply and demand tampaknya ini menjadi lebih jelas ya. Ya. Kalau bisa kenapa terjadi heboh gitu ya, apa namanya, skandal macam-macam yang kemudian bisa dianggap sebagai satu pelanggaran-pelanggaran etika akademik gitu. Supply and demand. Supply ini tentu apa kalau dalam konteks topik kita sekarang ini adalah apa eh, tersedianya peluang ya. Ya. Tersedianya peluang untuk memperoleh jabatan fungsional yang tertinggi, yaitu guru besar bagi dosen ya, Ya. bagi dosen di perguruan tinggi gitu. Jadi supply-nya itu peluang ya, tersedianya peluang. Hmm. Peluang itu dan peluang untuk memperoleh guru besar itu memang dalam kurun waktu abad 21 sekarang ini lebih sulit daripada sebelumnya. Jadi Ya. kalau sebelumnya itu supply and demand-nya itu ya memang tidak ada masalah, seimbang gitu. Sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, sekarang ini tidak seimbang karena persyaratannya menjadi jauh lebih sulit daripada zaman kita dulu, Pak Yanto. Nah, sekarang ini misalnya eh, kalau persyaratan untuk bisa meneliti yang kemudian menghasilkan kebaruan itu tidak mudah. Saya Ya. juga ingin menyebut Pak Yanto, ini ada kesenjangan juga, kemudahan dalam artian bisa meneliti yang kemudian menghasilkan novel itu bidang ilmu Pak Yanto. Kalau bidang ilmunya eksakta, Hmm. rata-rata ada kecenderungan itu lebih mudah ya, menunjukkan kebaruan itu lebih mudah Hmm. daripada kalau bidang ilmunya itu sosial humaniora. Hmm. Faktanya memang kalau misalnya katakanlah ada insentif di sebuah perguruan tinggi, yang lebih banyak mendapatkan insentif itu adalah dosen-dosen di MIPA daripada dosen-dosen di sastra atau di IPS. Begitu Pak Yanto? Ya, 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 Pak Ali. Saya kurang sependapat ya kalau mengatakan bahwa guru besar sekarang ini lebih sulit karena syaratnya sulit, tapi akses untuk informasi itu lebih mudah.
Dan faktanya misalkan orang meneliti harus ke Scopus, tapi akses mudah. Tidak seperti kita dulu, ngetik saja kalau salah ditipet ketik semua sampai belakangan. Ya, Nah, buktinya Pak Ali, saya kadang-kadang ini kan ada paradok ya. Orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris itu bisa mempublikasikan Scopus di Q1 dan itu kan very very advanced. Nyatanya iya, bisa. Jadi iya Pak itu. sebetulnya meraih guru besar saat sekarang ini tidak tidak sulit juga. Tetapi persoalannya kan adalah etika itu. Jadi bagaimana caranya mendapatkannya itu. Gitu menurut saya gitu Pak Ali. Gimana? Dan Pak Yan, ya saya ingin ngoreksi atau klarifikasi dulu lebih mudah daripada sekarang itu dalam kaitannya dengan tuntutan persyaratan. Kalau dulu itu tidak ada ketentuan yang namanya penelitian yang dipublikasikan itu harus ada kebaruan. Kebaruan yang kira-kira bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu. ya, Tetapi kalau dari segi kemudahan, fasilitas, oh, luar biasa sekarang ini Pak Yanto. ya, Saya dan biasanya memberi nasihat pada teman-teman yang tidak tahu bahasa Inggris, hmm, kemudian juga mau menulis artikel hasil penelitian yang jelas-jelas dalam penelitiannya itu ada kebaruan, itu tidak usah kursus bahasa Inggris, hmm, tidak usah minta tolong, bukan minta tolong ya, mengupahkan terjemah yang mahal kalau itu hasilnya mau bagus. Dengan fasilitas IT, asal satu persyaratan Pak Yanto, hmm, tulisannya dalam bahasa Indonesia harus baik dan benar. Yang dimaksud setiap kata, frase, kalimat harus jelas. Baru kemudian katakanlah misalnya menggunakan fasilitas apa Google Translate itu tidak bingung ya, kalau bahasa Indonesia jelas. oh, Kemudian ada aplikasi yang lain yang melihat apakah memang apa namanya Translate itu sudah seperti yang dikehendaki. Kemudian ada aplikasi parafrase. Jadi pendeknya dari segi itu saya setuju dengan Pak Yanto, mudah sekali, jauh lebih mudah daripada dulu sebelum ada aplikasi. apalagi, Dalam kaitannya dengan menerbitkan hasil penelitian di jurnal yang bereputasi internasional. Tidak terbayangkan dulu Pak, zaman kita itu Pak Yanto. ya, Menulis artikel yang kemudian hasil penelitian yang kemudian dimuat di jurnal internasional. Karena itu tadi, akses terhadap jurnal itu tuntutannya bahasa Inggris yang bagus. Tapi kebaruan itu dulu tidak dituntut pada saat kita sekarang ini seperti sebagai persyaratan untuk mengusulkan guru besar. Jadi ya, dari segi novelty itu yang menjadi lebih yang saya katakan ya. itu lebih sulit gitu Pak Yanto. Nah, itu ya. Pertanyaan novelty itu juga sudah bisa dijawab oleh artificial intelligence. Sekarang persoalannya tinggal promptingnya, promptingnya ketika kita minta pada artificial intelligence, sehingga prompting itu sekarang menjadi bisnis tersendiri lagi juga. Nah, kalau promptingnya itu untuk artificial intelligence itu tepat, minta kebaruan apa saja bisa Pak Leong. Iya Pak Yanto. Algoritma Ya, algoritma AI itu kan dikasih dataset miliaran, miliar ya, dan dia belajar terus ya, lebih pintar dari manusia. Oke lah, itu adalah ya. teknologi. Tapi gimana persoalan guru besar kita yang sekarang sedang berjuang dan akan apa mempunyai akses ke depannya gimana ini, Pak Ali, untuk eh, supaya tidak terjadi lagi seperti itu guru besar kehormatan macam-macam. Gimana, Pak Ali? Iya Pak Yanto, tapi sebelum merespon Pak pernyataan Pak Yanto itu, Hmm. saya ingin apa mengemukakan agar ini kemudian terhindar ya, Hmm. agar diwaspadai untuk tidak dilakukan gitu, yaitu supply and demand yang tidak yang aneh itu. Ya. Jadi aneh dalam artian gini, supply-nya itu ada yang mempersulit gitu. Jadi ada yang mempersulit dalam pengurusannya, Hmm. dalam pengurusannya untuk bisa review dinilai oleh apa tim reviewer Hmm. PAK dan kemudian tetap demandnya itu tinggi ya seperti yang tadi saya katakan. Jadi Hmm. jangan sampai kemudian itu supply and demand yang kemudian membuat adanya heboh
profesor abal-abal dan segala macam itu menjadi masalah gitu. Jadi, ini penertibannya mudah gitu kalau yang seperti ini. Ya. Gitu Pak Yanto. Ya, ya, regulasinya memang gampang, tapi untuk menerapkan regulasi itu yang sulit akibat dari disparitas supply and demand itu. Karena guru besar kita itu masih dibutuhkan dalam jumlah 30-an ribu, 35.000 kalau nggak keliru Pak Ali. Ya, ya, In line with banyaknya program studi yang ada. Padahal yang ada baru 7.000 Pak. ya, Mungkin jatah sekarang ya mungkin 8.000 lah yang ada itu kan masih ya. sangat biasa tuntutannya. Dan untuk akreditasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, adakah ketentuan Wali yang guru besar apa, misalnya kehormatan itu di negara ini? Ya, Nah, Pak Yanto. Jadi memang ini banyak orang tidak tahu ya. Ternyata ada Permendikbudristek nomornya 38 tahun 2021. Nah, ini tentang nama Permendikbudristeknya ini tentang pengangkatan profesor kehormatan hmm, perguruan tinggi di perguruan tinggi. Jadi ya, nama profesor kehormatan ini sendiri kan aneh juga gitu. Jadi oleh karena itu ya Permendikbudristek nomor 38 ini tahun 2021 ini ya dianggap aneh Pak Yanto. ya, 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 Kal- Kalau kalau dalam konteks kampus yang lumrah itu kan pemberian gelar doktor honoris causa, doktor kehormatan. Tapi ya, profesor kehormatan itu penghormatan kepada siapa? Nah, ya, kalau dilihat sebetulnya kehormatan kepada siapa itu kalau dalam Permendikbudristek ini adalah penghormatan kepada orang yang memang sudah sangat luar biasa kontribusinya terhadap perkembangan masyarakat lah gitu misalnya. ya, Yang kemudian itu diangkat sebagai profesor kehormatan seolah-olah menjadi dosen tidak tetapnya di perguruan tinggi. Jadi ini memang tidak mudah itu mengidentifikasi siapa orang yang bukan akademisi yang ya, kemudian dianggap luar biasa dalam kontribusi keilmuannya yang kemudian bisa membuat apa namanya katakanlah masyarakat sejahtera dan perubahan-perubahan sosial lainnya yang non akademik karena memang ini orang yang non akademik. Tapi kemudian karena jasanya itu diberi diangkat sebagai profesor kehormatan untuk masuk ke wilayah akademik sebagai katakanlah guru dan dosen tidak tetap. Tetapi akhirnya ini tidak bisa dikendalikan dalam ya, kaitannya dengan kehormatan, pemberian kehormatan. Siapa yang diberi kehormatan itu Pak Yanto? ya, ya, Karena anehnya gitu, untuk pengangkatan profesor kehormatan ini beda dengan profesor yang biasa gitu ya sebagai jabatan fungsional itu kan ada di Kementerian Pusat. Tapi ini ternyata ada kewenangan diberikannya kepada rektor. Lah ini yang ya, sulit dikendalikan. Rektor punya kewenangan yang kewenangan itu diberi oleh menteri. Jadi menteri memberikan kewenangan kepada rektor perguruan tinggi untuk melakukan ini. Nah, ini yang tidak bisa dikendalikan, Pak Yanto. oke. Begitu, Pak Yanto. Baiklah, baiklah para pemirsa, itulah apa liku-liku, yaitu liku-liku menuju guru besar, liku-liku mendapatkan profesor. Mudah-mudahan ke depan semakin tertib, semakin Amin. ya semakin bisa dipercaya dan tentu saja masyarakat ingin mendapatkan dampak dari profesor yang memang diperolehnya dengan cara-cara yang memperhatikan etika dan juga substansi kebaruan tetek bengek tadi. Baiklah Pak Ali, kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita Ya selalu Allah. walafiat. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yanto. Terima kasih kembali Pak Ali.